Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bapak, Ibu, saya Intan, mahasiswa profesional dari Universitas Jember. Kemarin kan sudah mengunjungi Ibu untuk melakukan penyembuhan kemarin. Untuk hari ini bagaimana Bu kondisinya Bu? Masih sakit. Masih sakit. Ya. Lututnya masih sakit Bu. Ya. Iya, lututnya masih sakit. Untuk hari ini kita akan melakukan konseling untuk diskusi mengenai diet rendah purin Bapak itu. Dan nanti Bapak juga berperan juga untuk kita menentukan menu makanannya, jadwal makanannya juga bersama-sama seperti itu. Yang tujuannya untuk mengatur pola makan ibu supaya menurunkan kadar asam urat dalam tubuhnya seperti itu. Nanti waktunya kira-kira 5-10 menit Bapak Ibu. Apakah bersedia ya? Iya. Bersedia. Sebelumnya yang Ibu keluhkan sekarang bagaimana Bu? Maksudnya kan kemarin sudah saya berikan penyuluhan informasi tentang asam urat. Mengenai hal tersebut yang Ibu mengalami kesulitan bagaimana Bu? Mengatur pola makan. Mengatur pola makan seperti gimana Bu mengatur pola makan? Ya, pola makannya setiap hari kan tempe sama tahu. Ya. Berarti sulit untuk menghindari makanan kayak tempe, tahu, soalnya kan setiap hari makannya memang itu gitu. Ya. Kalau jeroan gimana Bu? Sudah menghindari atau belum Bu? Sudah. Sudah. Ya. Terus kemudian kalau Bapak mengenai konsumsi makanan Ibu, apakah Bapak punya peran untuk hal tersebut Pak? Seperti Bapak mengingatkan atau memberi wejangan ke Ibu kalau selalu mengingatkan gitu Pak? Udah saya bilangin, saya kasih tahu. Makanan ini kamu masih saja masih mengonsumsi aja. Tapi memang Bapak sudah memberitahu ya Pak Sudah saya beritahu. Sudah. Selain memberitahu, apa ada hal lainnya Pak? Kalau seumpama Bapak kerja, berarti apakah tetap Ibu selalu bilang cuma makan ini kok Pak? Apa Ibu nggak bilang sehingga Bapak nggak tahu gimana Pak? Ya sewaktu kerja saya nggak tahu. Nggak tahu, berarti memang mengingatkan ya, tapi saat bekerja juga tidak mengetahui yang dikonsumsi Ibu di rumah makanannya apa saja Ibu Pak. Nah, untuk Ibu tadi kan mengalami kesulitan untuk menghindari makanan yang mengandung zat purin Ibu yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, untuk sekarang ini kita akan melakukan diet rendah purin Bu. Nah, diet rendah purin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar diet rendah purin atau belum? Sudah. Ibu sudah. Sudah. Kapan Bu mendengarnya atau pernah tahu Bu? Pernah di TV. Pernah di TV. Ya. Sepengetahuannya Ibu diet rendah purin itu kayak apa Bu? Pernah tahu nggak? Apa cuma dengar? Cuma dengar Bu. Ya. Nah, diet rendah purin itu adalah kita mengatur pola makan, pola menu makanan kita, jadwal makanan kita, dan porsi makanan untuk mengatur atau mengurangi makanan yang mengandung purin tinggi Bu, yang menyebabkan asam urat tinggi itu. Nah, tujuannya diet ini tuh untuk menurunkan kadar asam urat, kemudian juga memperlancar keluarnya asam urat dari tubuh. Kan asam uratnya kan mengendap di sendi-sendi sehingga menyebabkan nyeri itu tadi. Yeah. Kemudian dalam menentukan diet ini nanti ada syarat-syaratnya Bu. Ya, dihitung dari kandungan
kecukupan energinya. Nah itu nanti saya sesuaikan dengan data kecukupan gizi dari nasional seperti itu. Kemudian mengenai makanan yang mengandung lemak dan mengandung protein tinggi nanti dikurangi, porsinya dikurangi. Ibu bisa mengkonsumsinya tapi porsinya yang dikurangi seperti itu, Bu. Kemudian mengenai vitamin dan mineral juga nanti disesuaikan juga. Untuk cairan seperti minum itu, Bu, kalau dianjurkan itu 2-3 liter untuk sehari. Nah, tujuannya kalau mengkonsumsi air yang banyak itu untuk memperlancar keluarnya asam urat keluar tubuh. Kemudian juga untuk mencegah terjadinya penumpukan di ginjal seperti itu, Bu. Untuk makanan yang dihindari atau makanan yang menyebabkan asam urat, Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Sudah. Apa saja Pak kalau disebutkan? Jeroan, Jeroan, tahu tempe. tahu tempe. Ibunya apa ada yang lain, Bu? Sayur-sayuran, terutama Sayur-sayuran. dari Bayam, Ya. benar, bayam seperti itu. Nah, untuk ini, Bu, untuk makanannya itu yang makanan yang harus dihindari itu untuk bisa menyebabkan asam urat yaitu Bu, daging. Yang seharusnya dihindari itu jeroan yang dari hati, ginjal, jantung, limpa yang dari sapi atau kambing atau domba itu bisa menyebabkan asam urat tinggi. Juga dari sarden juga bisa, Bu. Kemudian daging bebek dan daging burung angsa seperti itu. Nah, untuk minumannya itu dari minuman yang bersoda dan minuman yang beralkohol. Nah, untuk makanan yang dianjurkan atau yang harus dikonsumsi itu nasi, dari sumber karbohidratnya itu ada nasi, bubur, bihun, kemudian ada kentang juga, singkong juga seperti itu, Bu. Kalau hewaninya dari telur dan susu. Nah, untuk makanan yang harus dibatasi atau dikurangi konsumsinya yaitu ada daging, ayam, ikan tongkol, kemudian kerang, udang, nah, tempe, tahu juga termasuk untuk dikurangi konsumsinya, Bu. Bayam, buncis, kacang-kacangan itu juga dikurangi konsumsinya. Untuk santan dan makanan yang digoreng-goreng itu juga harus dikurangi. Nah, untuk mengatur makanannya itu kita memasaknya dengan merebus, kemudian mengukus, menumis dan memanggang, menghindari makanan yang digoreng seperti itu. Untuk olahraganya juga dilakukan secara teratur seperti itu. Nah, untuk ini, Bu, makanannya ini kita tentukan. Soalnya kan makanannya kan kalau ini mau dibuat makanannya itu sekalian membuat makanan satu rumah atau hanya Ibu saja? Satu rumah. Sekalian berarti masaknya, Ibu. Berarti ini nanti Bapak menyetujui atau tidak gitu ya, Pak? Kalau Ibu sehari makannya berapa kali, Bu? Biasanya keluarga? Sama di satu keluarga. 3 kali. Itu pagi, siang, sore. Pagi, siang, dan sore ya. Pagi, siang, dan sore. Kemudian ini untuk makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, kira-kira ini kita menentukan 2 hari saja, Bu. Jadi 2 hari, menu 2 hari ini dibuat gonta-ganti dalam 1 minggu. Untuk hari pertama, ini paginya kalau keluarga ini biasanya nasi atau bubur? Nasi nih, Pak. Nasi. Kemudian untuk sumber makanan yang hewani ini mau telur atau ayam? Telur dadar ya. Telur dadar. Kemudian sayurnya apa, Bu? Sayur sop atau sayur asem? Sayur asam. Untuk hari pertama berarti paginya ini nasi, telur dadar 1 ya.
kemudian sayur asam. Ya. Sayur asam ini nanti buncisnya tidak usah Ibu. Ya. Kemudian ini untuk pagi menuju siang nanti ada makanan selingan Bu. Jadi di pertengahan itu nanti bisa buah Bu. Kalau keluarga biasanya konsumsi buah apa Bapak? jeruk. Jeruk. Selain jeruk ada apa lagi Pak? Ya, pepaya. Jeruk, pepaya gitu ya. Berarti ini nanti yang selingan pagi ke siang nanti buah jeruk gitu. Ya. Untuk siangnya makanannya tidak sama yang pagi atau beda lagi variasinya? Sama saja ya. Ya. Jadi yang membedakan pagi sama siang nanti itu porsi nasinya Bu. Ya. Jadi kalau pagi itu lebih banyak, terus siangnya dikurangi. Ya. Untuk selingan siang ke sore nanti juga makan buah jeruk ya. Ya. Malamnya juga disamakan ya. Ya. Kemudian yang hari kedua Bu, hari kedua nasi, Ya. ayam atau ikan Bu lauknya? Tahu tempe. Tahu tempe. Ya. Tahu tempe. Tapi kalau untuk ibu nanti tahunya 1 potong aja Bu. Ya. Tahu 1 potong, tempe 1 potong. Ya. Tahu tempe. Sayurnya, sayur sop atau Kadang ya sop. sayur sop Kadang ya? ganti. Iya, sayur sop. Buahnya pepaya nih. Ya. Pepaya. Jadi untuk hari kedua nanti menunya ibu nasi, kemudian tahu tempe. Nanti tahu tempenya dibacem atau dikecap aja, jangan digoreng. Ya. Kemudian sayurnya sayur sop ya. Ya. Dan makanan selingannya buah pepaya. Nah ini Bapak setuju ya untuk menu-menu ini? Ya. Iya. Jadi untuk menu ini nanti hari 1 dan hari kedua bisa Ibu gunakan untuk dalam 1 minggu Bu. Nanti jika Ibu seperti kayak bosan atau apa nanti kita berjadwal lagi seperti itu. Untuk jadwal makanan ini nanti Bapak juga harus berperan aktif ya Pak untuk mungkin bisa mengingatkan Ibu untuk hari ini jadwal makannya ini Bu, seperti itu. Atau ditanyakan apa Ibu sudah makan buahnya, seperti itu ya Pak. Ya. Atau juga kalau Ibu mengalami kebosanan seperti sudah Bapak bosan kalau makan ini aja, Bapak itu memberikan motivasi atau dukungan Ibu untuk tetap melakukan dietnya ya Pak. Ya. Gitu, ya. Kalau begitu apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah. Sudah ya. Sudah ya. Kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih ya atas waktunya Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Kemudian kemungkinan besok atau lusa saya akan berkunjung kembali ke rumah Bapak Ibu ya. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum.